Untuk treatment air probiotik EM4 perikanan Nitrobak molasses pH meter. Jika pH-nya terlalu rendah, bisa kita naikkan pH dengan menggunakan kapur dolomit. Jika pH-nya terlalu tinggi, daun ketapang kering, pH yang ada di kolam ini probiotik EM4 Nitrobak molasses 7,5 cocok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Araku Channel. Ini adalah video kedua dalam rangkaian video budidaya ikan dalam ember. Topik yang akan kami sampaikan dalam video kedua ini adalah mengenai treatment air sebelum tebar benih ikan. Tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja kita mulai. Oke kawan-kawan, sekarang kita mulai untuk treatment air. Jadi untuk treatment air saya menggunakan dua jenis probiotik. Yang pertama ini probiotik EM4 perikanan yang berwarna pink ini nih. Kemudian pakai probiotik yang kedua ini Nitrobak. Ya, ini kemasan bubuk, ada juga yang kemasan cair, tapi saya siapkan yang kemasan bubuk. Kemudian nanti saya campur air untuk disebar ditabur di kolam. Kemudian ini molasses itu adalah tetes tebu ya, murni. Kemudian kita perlu juga ini pH meter ya, untuk mengukur tingkat keasaman dari air. Jika pH-nya terlalu rendah, bisa kita naikkan pH dengan menggunakan ini kapur dolomit. Ya, kapur dolomit digunakan untuk menaikkan kadar pH. Namun, jika pH-nya terlalu tinggi, kita bisa menggunakan daun ketapang kecil kering maksudnya, atau daun pisang kering, atau mungkin pakai cuka juga bisa untuk menurunkan nilai pH. Kalau pH airnya terlalu tinggi, bisa diturunkan dengan menggunakan daun ketapang kering, daun pisang kering, atau juga memakai cuka ya, cuka dapur untuk menurunkan nilai pH dari air. Oke teman-teman, kita mulai saja. Kita mulai dengan mengukur pH yang ada di kolam ini. Nyalain pH-nya, celupkan, tunggu sampai stabil angka yang muncul di situ. Angkanya di angka 7,9 ya. Jadi air yang baik untuk pengolahan ikan itu berada di kisaran 7 sampai 8 pH-nya ya. Ini kita bisa katakan dalam kondisi siap, pH-nya dalam kondisi baik ya, 7,9. Oke. Kemudian kita masukkan probiotik EM4 sekitar 2 tutup botol, 10 ml ya. Kemudian juga Nitrobak 2 tutup botol sekitar 10 ml. Ini kolamnya kapasitas 80 liter ya. Kemudian molasses saya nggak langsung di kolam tapi lewat ember taka dulu, saya aduk dulu di sini ya. Setelah diaduk di sini baru kita masukin ke kolam. Diaduk-aduk. Airnya udah mulai berwarna coklat ya. Kita lihat besok apakah airnya akan bertambah coklat atau agak hijau-hijauan ya besok, atau bahkan kembali jernih. Kalau kembali jernih,
Silahkan kawan-kawan tambahkan setengah dari dosis yang tadi kita beri ya. Dan ini akan siap untuk ditanam ikan kurang lebih 4 sampai 6 hari lah ya setelah kita siapkan ini airnya. Oke. Begitu saja untuk treatment awal air. Kita tunggu beberapa hari ke depan. Oh iya, usahakan kolam terkena sinar matahari ya, sehingga bakterinya bisa berkembang biak dengan baik ya. Air di ember ini kurang lebih sudah 24 jam ya. Kita kasih probiotik, kita kasih molasses. Nah, sekarang setelah 24 jam kurang lebih, kita coba lagi ukur pH-nya aja ya. Airnya kelihatan udah coklat, agak kehijau-hijauan. Nah, sekitar 2 hari lagi siap untuk ditanam benih ikan ya. pH-nya naik ya, pH-nya naik. Kita coba turunkan ya dengan menggunakan yang gampang aja, cuka dapur. Pemberian cukanya bertahap saja ya. Saya coba kurang lebih 3 atau 4 ml ya. Nanti kita lihat penurunannya sejauh mana. Tadi kita ukur pH-nya adalah 8,4. Kita lihat besok berapa penurunan pH-nya. Halo kawan-kawan, kita cek lagi pH-nya ya. Ini hari kedua setelah treatment air. Kemarin 24 jam setelah treatment air, pH-nya ternyata ada kenaikan ya. Terus kemarin kita kasih cuka juga untuk nurunin. Sekarang kita cek ya, setelah 24 jam kembali harusnya sih udah turun. Oke, sekarang ada penurunan ya di 7,8 pH-nya ya. Oke, berarti besok kita bisa tebar benihnya lagi ya, besok sore. Oke, teman-teman semua, ini hari ketiga semenjak treatment air dilaksanakan. Jadi udah waktunya untuk tebar benih ya. Kali ini saya akan coba tebar benih ikan nila. Kita pastiin dulu pH-nya ya sebelum benih ditebar. Ya, pH-nya di angka 7,6, 7,5. Cocok ya. Jadi range pH yang ideal untuk budidaya ikan ini di antara 6 sampai ke 8 ya. Oke, pembacaan terakhir 7,4. Ya, stabil di 7,4. Oke, saatnya kita tebar benih ikan. Oke, ini benih ikan nila. Ada sekitar 30 ikan nila. Biarkan menyesuaikan dulu dengan air yang ada di kolam. Oke, kita tunggu 15 menit. 15 minutes later. Oke, udah kurang lebih 15 menit sudah. Sekarang kita lepaskan ikannya. Oke, setelah ditebar, kita biarkan ikan berpuasa dulu selama kurang lebih 24 jam ya. Jadi biarkan dulu ikannya berpuasa selama 24 jam kurang lebih. Besok sore kita kasih pakan. Oke, sekian dulu dari kami di video kedua ini untuk treatment air dan penyebaran benih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Araku.